Sapaan Gembala, Jumat 17 Juli tahun 2020. Tema kita tentang belajar mendengarkan diambil dari Amsal 18 ayatnya yang 13. Kalau saya tanya, sudah berapa lama saudara mengenal pasangan saudara? Seharusnya kalau sudah mengenal lama, kita mungkin sudah cukup tahu setiap kebiasaan-kebiasaannya, kesukaannya atau ketidaksukaannya. Tapi seringkali kita juga jangan-jangan karena kita merasa sudah kenal, kita bisa dengan mudah menebak jalan pikirannya. Kita seringkali bisa mengambil kesimpulan, asumsi yang akhirnya bisa mengakibatkan kita jadi sotoy atau sok tahu. Kenapa? Karena pada saat dia cerita kita menganggap bahwa kita paham. Jangan-jangan kita belum benar-benar paham apa yang hendak ia ceritakan. Berasumsi inilah yang membuat kita menjadi mendengar, bukan mendengarkan. Pada saat kita mendengar saja, maka kita bukan coba memahami, melainkan mempersiapkan jawaban dari diri kita untuk setiap cerita atau argumen yang dikatakan oleh pasangan kita. Pada saat kita mempersiapkan jawaban-jawaban kita, dan bisa saja kita menjadi tidak sabar, akhirnya memotong pembicaraan dari pasangan kita. Hal ini bisa mengakibatkan pasangan kita menjadi malas, nggak mau lagi cerita kepada kita, karena kita hanya mendengar, bukan mendengarkan. Pada saat kita sudah belajar berkata-kata, mengubah intonasi suara, tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara dengan pasangan kita, maka sebelum melakukan itu semua, seharusnya kita belajar untuk mendengarkan. Mendengarkan berarti kita harus benar-benar menunggu saat pasangan kita sudah selesai bicara. Dan kita pun sudah paham akan inti permasalahan yang ia ceritakan. Tanpa adanya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, sulit bagi kita untuk membangun pengertian dengan pasangan kita. Amsal 18 ayat 13 dengan tegas memberikan nasihat kepada kita betapa mendengarkan sebuah hal yang penting sebelum memberikan sebuah jawab. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kita? Yang pertama, fokus pada pasangan kita dan hentikan setiap aktivitas kita termasuk bermain gadget. Kedua, benar-benar memperhatikan setiap ekspresi dari pasangan kita, apakah dia sedang sedih, kecewa, gembira, ataupun sedang marah. Ketiga, jangan memotong pembicaraan pasangan kita sampai dia selesai mengutarakan semua. Yang keempat, pada saat pembicaraannya selesai, coba lakukan parafrase. Dari setiap ceritanya sebagai tanda kita sudah memahami inti dari pembicaraan tersebut. Sehingga dia juga bisa merespon apakah kita benar-benar paham atau tidak. Oleh karena itu, marilah umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar untuk mendengarkan pasangan kita sebagai bagian dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita.